Oke. Oke. Memilih profesi itu nggak semudah seperti yang kita bayangkan. Karena apa? Profesi itu akan menentukan masa depan kita. Jadi pasti kita pilihnya, wah apa ya, dipikirkan matang-matang dulu sebelum menentukan. Dulu waktu saya SMA, itu saya juga nggak tahu nih, mau sekolahnya, mau kuliahnya, lanjutnya ke jurusan apa ya, saya nggak ngerti. Cuman mama saya lihat, saya punya bakat gambar ya, suka suka coret-coret, suka gambar gitu. Nah, jadi saya disekolahkan di arsitek. Akhirnya saya kuliah 5 tahun sebagai arsitek dan lulus kerja sebagai arsitek 20 tahun. Nah, kalau teman-teman nih baru mulai profesi atau udah kerja tapi ternyata itu nggak cocok gitu, merasa nggak nyaman ya dengan pekerjaannya sekarang. Nah, mungkin ada sesuatu, something wrong ya yang sedang terjadi, nggak sesuai dengan keinginan hati. Nah, ada baiknya teman-teman tahu nih rahasianya apa sih memilih profesi yang terbaik supaya nggak menyesal di kemudian hari ya. Nah, saya mau nyapa dulu siapa yang sudah hadir di sini. Pak Andrei Susanto, oke. Lucy Darmo, Yakub, oke. Semangat pagi semuanya. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat video ini, lihat tayangan saya, pertama kali ketemu saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Oke, saya lupa pakai ini. Udah ngomong panjang lebar lupa pakai ini ya. Nah, sekarang suaranya bisa lebih jelas lagi ya. Oke. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman pengen banget nih caranya make money dari internet tapi nggak ngerti how to, harus bagaimana. Terus pengen banget belajar strategi internet marketing. Nah, atau pengen mengembangkan bisnis melalui internet tapi nggak tahu bagaimana caranya, silakan mampir ke bio saya ya. Di bio saya itu teman-teman bisa dapatin ada webinar, ada tips gratis, ada video gratis lainnya mengenai bisnis internet dan strategi internet marketing. So jangan lupa subscribe dan follow. Oke. Nah, sekarang udah cukup banyak nih yang hadir. Ada Marma Snack, Arya, Regar, Handoko, Melia, Dapur Wenak, Susanti, Selfie. Oke. Nah, yang akan sharing kali ini adalah topiknya rahasia memilih profesi terbaik. Nah, dibawakan oleh seorang narasumber yang udah nggak asing lagi. Beliau juga termasuk yang rajin banget membawakan IG Live ya, rajin sekali sharing kalau teman-teman sering ketemu dengan beliau ya. Dikenal sebagai Master Financial Planner, kemudian public speaker. Beliau juga sebagai author dari 10 Financial Planning Books ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Safir Senduk. Oke, nah sekarang saya mau lihat dulu beliau sudah hadir belum nih. Oke, beliau belum hadir ya. Oke, welcome Pak Petrus, Yuliana. Oke, nah Pak Safirnya sudah datang. Saya mau invite dulu ya sebentar. Halo Pak Safir. Selamat sore. Oke, apa kabarnya Pak? Kabarnya sangat luar biasa. Ini udaranya sangat cerah, luar biasa lah pokoknya. Wow, sukses selalu Pak Safir. Maaf ya Terima Pak, kasih. waktu kapan hari saya benar-benar tepar. Jadi sama sekali. Iya, mudah-mudahan udah seger lagi sekarang ya, mudah-mudahan ya. Pak, udah segar. Udah siap belajar banyak dari Pak Safir nih. Oke. Nah, Pak Safir, di sini mungkin ada teman-teman yang udah kenal banget siapa sih Pak Safir Senduk ya. Tapi ada di antara teman-teman mungkin yang baru pertama kali mampir nih. Nah, boleh nggak Bapak cerita sedikit
apa visi misi Bapak, mungkin latar belakang Bapak, tujuan Bapak apa, dan apa yang membuat Pak Safir itu menjadi sampai sukses sampai sekarang ini? Bisa di-share, Pak? Jadi perkenalkan, nama saya Safir Senduk, itu nama asli saya. Jadi kalau ada yang bilang itu kok kayak nama panggung atau enggak, itu benar-benar nama asli, namanya ada di KTP, real namanya ya. Nah, saya masih sangat muda, tahun ini usia saya baru 47 tahun. Kemudian saya menjalankan bisnis konsultan perencana keuangan dari tahun 98, ya, dari tahun 98 itu udah lama sekali. Nah, kemudian pertama kali saya nulis di media massa tentang keuangan itu tahun 98-99. Kemudian tahun 99 saya nulis buku pertama saya, judulnya Mempersiapkan Dana Pendidikan Anak, diterbitkan oleh penerbit namanya Alex Media Komputindo. Kemudian tahun 2000 atau 2001 saya lupa, pertama kali saya bicara di depan orang banyak. Pertama kali saya public speaking di depan orang banyak, menyampaikan materi keuangan dalam bentuk seminar di depan orang banyak tahun 2000 atau tahun 2001. Nah, sekitar 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir saya hanya full, sampai sekarang saya full memberikan seminar dan pelatihan. Pekerjaan konsultasi sudah saya berikan kepada yang lebih muda. Jadi kalau ada yang mau konsultasi, kalau memang lagi mood aja, oke, saya terima gitu ya. Tapi fokusnya lebih ke ngisi di media massa dan memberikan seminar dan pelatihan. Nah, misi saya adalah memberikan edukasi keuangan untuk masyarakat Indonesia. Ya, edukasi keuangan untuk masyarakat Indonesia itu misi saya. Dan kalau kita bicara edukasi, tentunya ada edukasi yang gratis, ada edukasi yang berbayar, semua ada tempat-tempatnya sendiri ya. Tapi intinya adalah memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat Indonesia. Dan dari tahun 2000 sampai sekarang kurang lebih udah 20 tahun saya telah mengisi lebih dari ratusan seminar dan pelatihan tentang perencanaan keuangan. Wow, luar biasa banget ya. Dari yang begitu muda sudah masuk ke dalam dunia financial ya Pak ya, berarti ya. Betul. Dan membantu banyak orang untuk mencapai satu kebebasan finansial juga ya Pak Safir ya. Betul. Mantap. Nah Pak, topik kita hari ini kan kiat memilih profesi terbaik. Topiknya itu. Yes. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan profesi terbaik dan bagaimana kita bisa memilih satu profesi terbaik? Jadi yang saya melihat adalah banyak salah sangka di pikiran orang ketika mereka memilih profesi atau menganggap itu profesi terbaik atau tidak. Bagi sebagian orang, profesi terbaik itu adalah profesi yang memberikan penghasilan tinggi atau bahkan sangat-sangat tinggi. Jadi kalau profesi itu memberikan penghasilan sangat-sangat tinggi, orang menganggap itu profesi bagus, profesi terbaik. Bahkan seringkali nggak hanya itu, orang tua kita sendiri kadang-kadang, zaman dulu, kalau anaknya memutuskan untuk masuk ke bidang sejarah misalnya, Papa, Mama, aku mau kuliah ya. Oke, baik. Mau pilih jurusan apa? Saya mau pilih jurusan sejarah. Mau jadi apa kamu masuk jurusan sejarah? Terus nanti kalau kamu udah lulus S1 sejarah segala macam, kamu mau jadi apa? Mau kerja apa? Mau jadi guru sejarah? Guru income-nya kecil. Gimana bisa hidup? Boy, yang bener dong, kerjalah, pergilah. Kamu ngelamar kerja di teknik perminyakan. Wah, kalau teknik perminyakan, nanti kamu bisa masuk ke perusahaan migas. Perusahaan migas itu gajinya gede, luar biasa. Nah, padahal yang orang tua kita nggak sangka, sekarang harga minyak lagi sangat-sangat rendah. Dan kalau begini terus, teman-teman saya yang di perusahaan migas, dia bilang, aduh Pak Safir, kalau gini caranya kita akan di PHK, Pak. Aduh, nggak bagus, mau jadi apa kamu ngelamar sekolah ini atau sekolah itu. Mbok yang ngelamar kerja tuh sana, kamu ngelamar jadi pilot. Wah, kalau jadi pilot, kamu terbang, kamu keren pakai seragam, kamu jadi kapten, kamu bisa bawa pesawat terbang, keren. Income-nya sangat-sangat besar, segala macam. Yang mereka nggak tahu sekarang banyak sekali airline mengkandangkan pesawatnya ya. Jadi sebagian orang itu melihat pekerjaan atau profesi terbaik itu dari uangnya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang itu melihat profesi terbaik itu dari mana? Dari gengsinya. Ya, dokter dianggap itu gengsinya luar biasa. Kenapa? Gengsi atau tidak itu salah satunya. Kebanyakan masyarakat itu melihat sekolahnya susah atau tidak. Makin susah sekolahnya, makin bergengsi dia. Bahkan mungkin intinya mungkin bukan sekolahnya yang susah, tapi makin terspesialis dia, makin bergengsi lah dia. Mau dia kedokteran, kayak entah kedokteran ada lagi tuh spesialis. Kalau kedokteran umum kurang keren. Yang keren tuh spesialis. Spesialis anak udah biasa spesialis. Nih kalau spesialis bedah,
tulang dan kepala. Wah, itu keren banget tuh, sangat spesialis anestesi. Keren banget. Jadi makin susah sekolahnya, makin bergengsi dia ya, makin bergengsi dia. Jadi yang kedua ada orang yang melihat dari gengsinya. Yang ketiga ada juga orang yang melihat profesi terbaik itu dari mana? Dari dia terkenal atau tidak. Sebagai contoh, misalnya kalau kemarin kita pernah lihat dulu ada kontes nyanyi yang cukup rutin diadakan namanya Indonesian Idol ya. Kamu masuk Indonesian Idol mungkin masih biasa-biasa, tapi kalau kamu juara paling tidak peringkat 4, 3, kedua ke 1, di mana kamu dilihat oleh banyak orang, maka yes, Papa restui kamu. Kenapa? Karena kamu dikenal orang. Lumayan kan Papa bisa terkenal gitu ya. Nggak harus dari TV, Mbak. Kadang-kadang kita terkenal via YouTube. Misalnya kita jadi YouTuber dan kita dikenal orang. Maka yes, itu profesi terbaik gitu ya. Dan menurut saya, Mbak Christine, itu bukan cara melihat profesi itu terbaik atau tidak. Karena seringkali profesi terbaik itu seringkali diukur dari nilai-nilai orang lain. Sebagai contoh misalnya, kalau orang tua kita melihat bahwa profesi terbaik itu diukur dari income, mungkin yang terpenting bagi orang tua kita adalah income. Sementara anak-anaknya yang mungkin dipentingkan oleh anak-anaknya mungkin bukan income, tapi apa? Tapi mungkin idealisme, kesenangan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya profesi terbaik bukan dilihat dari income-nya, bukan dilihat dari susahnya sekolahnya, susah sekolahnya, atau yang ketiga juga bukan dilihat dari apakah dia terkenal atau tidak dari profesi itu, tapi dari mana? Jadi begini Mbak Christine, menurut saya setiap orang ada yang namanya values atau nilai-nilai apa yang paling dia anggap penting dalam hidup dia. Saya kasih contoh misalnya, kalau misalnya setelah acara ini Mbak Christine saya minta menuliskan apa saja aspek yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita akan nulis ya. Keluarga, karir, suami, anak, penampilan, tetangga, ngumpul apa teman-teman, belajar lagi dan lain sebagainya. Seksual, hobi, segala macam. Kita bisa rinci ada 20 aspek dalam kehidupan kita. Kemudian saya minta Mbak Christine ngasih nilai 1 sampai 10. 1 paling nggak penting, 1 paling penting. Oke. Karir mungkin 4,5, karir mungkin 7,5, hobi 6, keluarga 9,5 dan lain sebagainya. Jadi ada nilai yang kecil, ada nilai yang besar. Nah Mbak Christine, aspek yang kita kasih skor paling tinggi dalam hidup kita itu adalah nilai-nilai yang paling kita anggap penting dalam hidup kita. Contoh misalnya, nilai atau aspek yang kita anggap penting dalam hidup kita, misalnya bukan karir sih Pak, apa? Keluarga. Keluarga menurut saya paling penting. Suami, istri, anak saya paling penting. Nah, sehingga kalau Mbak Christine menganggap keluarga adalah aspek paling penting dalam hidupnya, besar kemungkinan Mbak Christine akan mencari pekerjaan yang memungkinkan waktunya lebih fleksibel untuk lebih sering ngumpul sama keluarga. Yeah, Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kalaupun pekerjaan itu memberikan income tinggi, itu bonus. Tapi kalaupun income-nya nggak begitu tinggi, misalnya, karena aspek terpenting buat Mbak Christine adalah keluarga, maka it's okay, nggak masalah. Yang penting saya waktunya fleksibel. Contoh lain, Mbak Christine, ada juga orang yang aspek terpenting dalam hidup dia adalah hobi. Hobi buat dia nilainya 9,5. Pekerjaan saya, sekolah saya mungkin nilainya cuma 8. Berarti dia akan mencari pekerjaan yang berhubungan dengan hobinya. Saya kasih contoh, misalnya hobinya sepedaan. Dia mungkin akan buka toko sepeda mungkin. Dia mungkin masalah toko sepedanya laku apa enggak masalah gitu ya. Contoh lain, ada juga orang values aspek terpenting dalam hidupnya adalah Pak Safir. Fulus Pak, uang Pak. Mau kerjanya apa aja yang penting uang Pak. Maka dia akan mencari pekerjaan yang bisa memberikan dia banyak uang apapun pekerjaannya. Jadi intinya Mbak Christine adalah pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang memungkinkan kita mencapai apa values atau aspek terpenting dalam hidup kita. Oke, mantap banget ya. Jadi mencapai value. Jadi intinya adalah value-nya itu ya Pak. Apa yang kita benar-benar merasa lebih anggap penting dalam hidup kita. Betul. Penting dalam hidup kita. Oke, baik. Nah, menurut Pak Safir, bagaimana nih? Apakah ada satu profesi yang bisa lebih bergengsi dibanding profesi yang lainnya? Atau semua profesi sama aja atau bagaimana, Pak? Kalau dilihat dari aspek terpenting dalam hidup, maka seringkali menurut saya tidak ada satu profesi yang lebih baik dibanding yang lain. Nggak ada. Gitu ya, nggak ada. Kenapa? Karena semua adalah memenuhi syarat gitu ya. Orang yang nyapu di taman, orang yang bawa ojek misalnya, orang yang bawa angkot misalnya, mungkin profesi mereka adalah aspek terpenting dalam mereka adalah servis. Saya banyak kok ngelihat banyak orang yang bawa taksi, tapi dia ketika menservis pelanggannya itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena aspek terpenting buat dia adalah servis. Kalau saya bisa melayani orang dengan baik, hati saya puas, Pak. Maka dia
memilih jalan untuk membawa dia bawa taksi. Kenapa? Karena dia bisa menservis penumpangnya seperti itu ya. Nah, cuma seringkali banyak orang melihat kurang bergengsi. Kenapa? Karena kalau driver itu semua orang bisa terjun ke situ. Saya bilang no way, nggak bisa. Tergantung values yang paling penting buat kamu apa gitu ya. Nah, yang menarik Mbak Christine, walaupun secara aspek tidak ada satu profesi yang lebih baik dibanding yang lain, tapi kalau hanya dilihat dari income-nya saja, tentunya ada profesi-profesi yang secara income lebih besar income-nya dibanding yang lain. Walaupun Mbak Christine, seringkali profesi yang memberikan income terbesar itu juga sangat bergantung dari apa? Dari permintaan ekonomi pada saat itu. Kok situasi ekonomi pada saat itu, sebagai contoh misalnya, kalau pada saat ini Indonesia masih kekurangan dokter dengan spesialisasi tertentu, maka dokter dengan profesi spesialisasi itu pasti lagi mahal sekarang. Kenapa? Karena persediaannya sangat kurang gitu ya. Jadi tapi begitu lama-lama persediaannya terpenuhi, makin banyak dokter yang masuk di spesialisasi itu, maka permintaannya mungkin makin lama makin rendah. Kenapa? Karena sudah terpenuhi permintaan. Jadi nomor satu sangat bergantung dari permintaan ekonomi, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah profesi terbaik kalau hanya dilihat dari income-nya, itu juga bisa dilihat dari seberapa pintar orang itu memasarkan profesinya. Sebagai contoh begini, banyak orang bilang distributor network marketing atau MLM itu income-nya besar. Saya setuju. Tapi sekali lagi semua tergantung. Ada yang dia kekeh, dia konsisten, ada yang nggak konsisten. Jadi bukan profesinya, tapi orangnya sendiri yang menentukan tuh orangnya sendiri. Ada juga yang bilang kalau mau jadi orang dengan income cukup besar, terjun jadi agen asuransi atau agen properti. Betul, tapi ingat, nggak semua agen asuransi berhasil, nggak semua agen properti berhasil, semua kembali ke orangnya. Jadi kalau kita bicara hanya income saja, ada profesi-profesi yang memberikan penghasilan tidak terbatas, walaupun semua kembali kepada orangnya lagi. Oke, jadi balik-balik ke orangnya bagaimana ya Mas Safir ya. Oke, Betul, baik. betul. Nah, sekarang kita sambil lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Pak Safir ya. Yes. Oke, di sini dari Hardita, Pak Safir, buku-buku karangan Pak Safir sudah ada dalam bentuk e-book. Okay. Saya punya buku mempersiapkan program pensiun dan pendidikan anak, tapi dalam bentuk hard copy. Iya, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi Mbak Christine, saya sampai saat ini itu sudah nulis 10 judul buku. Nah, buku saya yang ke-10 itu ditulis berdua dengan teman saya namanya Mbak Wulan Ayo dia. Nah, sayangnya semua buku tersebut tidak ada e-booknya karena hak terbit e-booknya itu ada di penerbit, jadi bukan di saya. Di penerbit saya namanya Alex Media Komputindo. Anda harus bertanya langsung kepada Alex Media Komputindo. Tapi kalau Anda nyari e-booknya yang tidak resmi, yang di-scan dan dibuat oleh orang yang bukan penerbit, sepertinya ada. Tapi Anda harus Google sendiri, nggak boleh dari saya, karena itu hitungannya kan bajakan kan itu. Tapi ya sepertinya ada, silakan Anda Google sendiri. Tapi kalau secara resmi, silakan cek ke penerbit Alex Media Komputindo. Oke, mungkin ini satu masukan nih Pak Safir. Kan sekarang nih, jadi orang kan lebih praktis. Misalnya ada di mana aja, lagi nunggu di mana, dia tinggal buka HP aja, nggak usah bawa-bawa buku lagi. Mungkin ada ke depannya. Baik, terima kasih masukannya. Sama-sama Pak. Ini Hardita ya, kasih masukan. Oke. Dari Dina, saya punya 2 buku Pak Safir sejak 2006. Menyiapkan dana pensiun. Dan siapa bilang karyawan tidak bisa kaya? Wow. Terima kasih banget, terima kasih. Mudah-mudahan memuaskan bukunya. Pasti memberikan manfaat, Pak. Iya, betul. Kita lihat lagi, ada yang... Teman-teman kalau mau tanya silakan ya, mumpung Pak Safir masih di sini nih. Kiat memilih profesi terbaik nih topiknya hari ini. Iya. Jadi sekali lagi Mbak Christine, Christine ya, secara kalau ditanya ke saya, apa profesi terbaik adalah profesi yang bisa memenuhi apa values atau aspek yang kita anggap paling penting dalam hidup kita. Nah, repotnya Mbak Christine adalah banyak orang yang dia belum tahu apa sih aspek terpenting dalam hidup dia, karena buat dia taunya cuma
kerja dapat gaji, makan, tidur, udah gitu aja gitu ya. Ada seperti itu. Dan ini yang juga menarik Mbak Christine adalah bahwa seringkali kita itu menganggap profesi terbaik atau tidak itu kadang-kadang tergantung dari teman. Sebagai contoh misalnya gini, pada saat reuni ada 2 orang ketemu ya, 2 orang satu angkatan reuni SMA, 2 orang ketemu. Yang satu kerja di LSM, sosial ya, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan itu sosial. Satunya lagi pengusaha. Kemudian mereka bertemu ya, pengusaha bilang, kamu ngapain sih kerja di LSM? Duitnya berapa bro? Nggak seberapa. Udah deh, kita buka usaha aja yuk, apa gitu ya. Sementara LSM ini bilang, dia bilang, kamu nggak capek cari duit mulu, kamu jadi pengusaha kan berat. Sebenarnya nggak ada yang salah atau benar. Kenapa? Karena values-nya berbeda. Si pengusaha ini mungkin values-nya adalah dia bisa menyalurkan ide-ide bisnis dia. Sementara orang yang terjun di LSM ini, yang aspek yang paling penting buat dia adalah membantu orang lain. Sehingga mereka dengan 2 values yang berbeda, mereka memilih 2 pekerjaan yang berbeda. Tapi nggak ada yang salah atau benar. Cuma memang kalau kita bicara hanya uangnya saja, tentunya pengusaha penghasilannya tidak terbatas. Tapi kalau Anda tanya sama saya, Mbak Christine, emang dalam hidup ini yang penting hanya uang? Kan enggak. Gitu jawabannya. Ada faktor-faktor lain yang mungkin uangnya nggak seberapa, tapi itu yang tadi Pak Safir bilang itu value-nya dia merasa lebih banyak di situ dia bisa dapetin ya. Betul. Dan ada juga Mbak Christine, ada juga gini. Ada juga orang yang dia memutuskan masuk ke bidang tertentu karena mungkin bidang itu belum ada yang masuk ke situ, ya. Dia merasa belum ada yang masuk ke situ. Jadi pertimbangannya betul-betul ekonomi. Kenapa? Saya masuk memilih bidang ini Pak Safir karena belum ada supply-nya, belum banyak misalnya. Seperti teman kita ini ada Kristu Huteru. Jadi Kristu Huteru ini teman-teman kita. Jadi dia ini adalah seorang konsultan video monetizer. Jadi kalau kita ingin punya video yang karena belum banyak orang Indonesia yang main di situ. Mungkin ya. Dan walaupun kita nggak tahu apa sih values terpenting dalam hidup dia, kita nggak tahu. Tapi bisa jadi mungkin dia memilih bidang itu karena mungkin belum ada yang masuk ke situ. Oke. Jadi itu adalah satu kesempatan, satu opportunity ya Pak ya, di mana nanti dia sendiri akan bermain di laut biru, jadi bukan di laut merah. Oke. Betul. Pertanyaan lagi nih Pak Fir dari Haryo, apakah job freelancer itu pengangguran? No way. Freelancer itu bukan pengangguran. Cuma kebetulan Anda belum terkenal aja. Gitu aja ya. Orang yang dia menjadi freelancer, misalnya apa? Anda betulin AC, Anda nge-MC segala macam. That is freelancer ya. That's freelancer. Cuma di Indonesia ini kebangetannya adalah gini Mbak Christine. Kalau profesi freelancer hanya karena profesi freelancer itu penghasilannya naik turun, seringkali ya mungkin sekarang udah berkurang ya, tapi saya ingat banget 20 tahun lalu itu profesi freelancer seringkali dicemooh walaupun tidak terang-terangan. Apa sih kamu segala macam. Tapi begitu profesi freelancer dia terkenal karena profesinya, orang jadi menghargai. Contoh, kalau kita bicara artis itu karyawan apa freelancer? Artis itu freelancer, Mbak Christine. Artis itu freelancer. Tapi ketika dia baru pertama kali jadi artis, orang tuanya apa benar bisa kan uangnya nggak tentu. Tapi begitu dia ditanggap sana sini, diminta di sana sini, main film berkali-kali segala macam dan dikenal orang tuanya bilang begini, oh ya udah papa bangga sama kamu. Sebenarnya bangganya bukan karena bangganya karena dikenal orang gitu ya. Jadi menurut saya di Indonesia ini agak tidak adil buat profesi freelancer. Tapi saran saya adalah tugas Anda para freelancer yang untuk bisa mengubah image itu bahwa sebagai freelancer juga pantas mendapatkan tempat yang bagus di mata orang tua dan calon mertua, bahwa Anda juga bisa mendapatkan income yang bagus. Kalaupun tidak income yang bagus, paling tidak penghargaan terhadap profesi Anda bisa dihargai. Oke, luar biasa. Jadi ini sudah menjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, lanjut Pak Safir. Saya sebagai agen asuransi, apakah termasuk bergengsi, yes, Pak? Mengingat literasi asuransi di Indonesia masih rendah dan suka dipandang rendah. Ya, jadi gini, kalau saya bilang ini nggak hanya agen asuransi ya, ini ada agen asuransi, network marketing segala macam. Sebetulnya profesinya nggak ada masalah, itu saya sangat menghormati dan bagus banget.
Cuma kadang karena dia memang ada banyak sekali yang terjun ke situ, orang menjalankannya juga dengan berbagai macam cara gitu ya. Dan orang kadang ada yang menjalankannya dengan elegan, ada juga yang menjalankannya dengan tidak elegan. Nah, seringkali menjalankannya dengan tidak elegan bikin orang salah sangka. Walaupun banyak sekali kok saya melihat banyak sekali teman-teman di industri asuransi menjual produk asuransi dengan sangat-sangat elegan. Dia bikin seminar lah, dia bikin IG live lah, segala macam. Itu yang harus dihargai gitu. Jadi bukan agen asuransinya. Nah, masalah apakah asuransi belum dikenal segala macam, itu tugas kita memperkenalkan tentang pentingnya industri asuransi ini seperti apa. Jadi saya pikir banggalah dengan pekerjaan Anda sebagai seorang agen asuransi. Pesan saya cuma satu, sebagai seorang agen asuransi Anda harus fokus di consultative selling. Jadi fokus di bagaimana menjual tapi dengan bentuk konsultasi, kasih edukasi perencanaan keuangan. Walaupun tuh kadang-kadang dikacaukan oleh supervisor Anda yang ngasih target. Kadang-kadang kan begitu kan ya. Kita pengennya ngasih edukasi, supervisornya bilang, tapi ini kamu ditarget. Wah, itu repot juga. Saya pikir perusahaan asuransi harus bisa cari jalan tengahnya lah. Bagaimana cara supaya agennya tidak hanya menjual, tapi juga bisa ngasih edukasi. Sehingga profesi agen asuransi itu bisa lebih dapat penghargaan dari orang banyak. Oke, mantap banget. Dan nanti sebagai prospeknya pun, sebagai calon dari customernya ini nggak merasa lagi dijualin terus ya Pak Safir ya. Iya, benar. Benar-benar dapat pemahaman dulu sebelum mereka mengambil satu keputusan untuk bergabung, misalnya seperti itu ya. Benar. Intinya gini, Mbak Kristi, intinya adalah kita semua adalah sales kok. Kita semua tuh sales, serius, kita semua sales ya. Bahkan Anda seorang karyawan sekalipun, jangan pikir Anda bukan sales. Karyawan itu sales. Sales buat siapa? Buat bosnya. Serius. Sebagai karyawan, Anda ingin menjaga image depan bos Anda ingin akrab dengan bos Anda. Karyawan itu adalah sales bagi bosnya. Serius, Mbak. Serius. Nah, bosnya itu dia juga melakukan sales kepada bosnya lagi gitu. Dan paling atas sih di rootnya ini, dia juga menjadi sales bagi para komisaris, dan komisaris menjadi sales bagi para pemegang saham. Mungkin orang bilang, aduh Pak Safir kejauhan kalau sampai kayak gitu. Enggak, buktinya kalau Anda karyawan misalnya, Anda pasti ingin tampil baik kan depan supervisor, jaga image sedikit segala macam. Kita semua adalah sales, sama kok Mbak. Kita semua adalah sales. Yang membedakan adalah barang yang kita jual beda-beda. Seringkali kita tidak menjual barang, tapi kita kadang menjual image kita seperti apa. Kurang lebih demikian sih. Oke, great. Nah, nyambung lagi, Pak Safir, ada pertanyaan dari Bu Nina. Jadi memilih profesi terbaik apakah dari income atau dari tren atau dari passion? Nah, ini sudah dijawab tadi. Profesi terbaik itu value terbaiknya apa? Dari value. Untuk kita, betul, untuk kitanya ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau saya boleh ringkas lagi, tulis aspek apa yang ada dalam hidup kita, aspek-aspeknya apa, karir, pasangan, suami, istri, anak, segala macam, tulis dulu. Setelah tulis mungkin dapat 20 atau 30 kata gitu ya, kasih nilai 1 sampai 10 untuk setiap aspek tersebut. Ada nilainya 2,5, ada nilainya 5, ada nilainya 7,5, ada yang 9, ada yang 8,5 dan lain sebagainya. Nah, kemudian Anda lihat 3 atau 4 aspek terpenting dalam hidup Anda. Nah, cari profesi yang berhubungan dengan aspek terpenting itu. Cari profesi yang berhubungan dengan aspek terpenting itu. Nah, yang menarik Mbak Christine, banyak orang terjun ke dalam profesi tertentu itu karena sebab-sebab yang bukan karena pertimbangan matang, tapi karena nggak sengaja. Dan ini sangat banyak. Sebagai contoh, Mbak Christine sendiri kalau nggak salah cerita ya, hanya karena ibunya ngelihat Mbak Christine bisa gambar. Oke, bisa gambar. Kemudian kamu kayak cocok jadi arsitek deh gitu ya. Padahal kalau saya pribadi, kalau saya butuh jasa arsitek, saya nggak penting arsitek saya bisa gambar atau tidak. Kalau saya pribadi, yang saya lihat adalah apakah arsitek itu bisa mendesainkan rumah yang memenuhi kaidah-kaidah arsitektur. Nggak penting dia bisa gambar apa tidak. Dia gambar mah dia bisa pergi ke drafter kan gitu kan ya. Itu sebagai contoh. Contoh lain Mbak Christine, saya kadang-kadang juga suka minta dibikinin jas sama desainer saya. Jadi saya punya desainer jas khusus ya. Dan saya bilang sama dia, kamu kan desainer ya, berarti kamu jago gambar ya? Enggak, Pak Safir. Loh kok enggak? Jadi begini, Pak. Desainer tuh nggak penting jago gambar. Loh kok bisa? Ntar kamu gimana ngedesain? Yang penting kan bisa ngedesain.
jago kalau masalah gambar detail apa tidak kan saya bisa serahin ke tukang gambar. Saya pikir-pikir, oh iya, ya bener juga ya kamu. Iya, karena belum tentu orang yang bisa gambar baju, belum tentu dia bisa ngedesain baju yang nyaman dipakai. Kan gitu kan ya. Tapi yang saya butuh dari desainer saya adalah bagaimana mendesain baju yang nyaman dipakai. Masalah penyampaian desainnya ke saya, itu dia bisa serahkan ke tukang gambar. Di belakangan saya sadar bahwa banyak sekali di antara kita yang nggak sengaja terjun jadi arsitek hanya karena orang tua kita lihat kita jago gambar gitu ya. Banyak di antara kita yang terjun jadi kerja di perusahaan migas, kemudian hanya karena dulu orang tua kita lihat kita jago fisika, jago matematik. Oh, karena kamu jago fisika, jago matematik, oke kamu masuk IPA gitu kan. Kayaknya remeh gitu ya. Tapi intinya Mbak Christine, intinya adalah kalau sekarang Anda usia-usia 30-an, 32 awal, tidak peduli sebagus apapun karir Anda sekarang, kalau Anda masih 30-an awal, ini saran saya buat Anda. Coba renungkan lagi, apakah karir Anda sekarang itu terbaik buat Anda? Bukan dari segi income. Karena menurut saya Mbak Christine, orang yang terjun ke dalam sebuah karir hanya karena income-nya saja, menurut saya kasihan sekali orang itu, kasihan. Hanya karena income-nya gede. Bisa kenapa? Karena bisa jadi dia nggak nyaman sama pekerjaan yang satu itu. Bisa jadi ada pekerjaan lain yang dia lebih nyaman dan dia bisa dapat income yang bagus. Jadi banyak orang yang bilang bahwa pekerjaan yang terbaik adalah kalau kita melakukan hobi kita tapi dibayar dari hobi itu. Dan itu benar Mbak Christine, saya setuju. Oke, jadi tolak ukurnya apa selain hobi, Pak? Ya, sekali lagi aspek terpenting apa dalam hidup kita, itu yang kedua, aspek terpenting dalam hidup kita apa. Kemudian selain aspek terpenting dalam hidup kita adalah, saya pikir income bisa jadi nomor 2 atau nomor 3, tapi yang penting aspeknya dulu. Sebagai contoh misalnya saya punya 2 pekerjaan, Mbak. Jadi pertama adalah saya seorang perencana keuangan, kemudian tapi penyampaian yang saya berikan adalah dalam bentuk seminar dan pelatihan, tapi secara bisnis sampingan saya punya toko jual game, board game. Nah, board game ini kalau Mbak Christine tahu yang namanya Monopoly, Ludo, ular tangga gitu, itu namanya board game, dan saya punya tokonya. Ternyata itu muncul dari mana? Karena saya punya value, saya senang ngumpul sama teman-teman dan ngobrol dan berinteraksi lewat game. Dan itu senang sekali saya lakukan dari kecil. Gitu ya. Jadi, seberapa banyak di antara Anda yang sebetulnya mungkin punya 2 pekerjaan, ini mungkin income lebih besar, ini mungkin income-nya belum besar karena baru, tapi siapa tahu jiwa Anda malah mungkin di sebelah sini. Kita nggak tahu. Jadi saya minta buat penonton acara kita hari ini, jujurlah pada nurani Anda, dan tolong jadikan income itu nomor 2 atau nomor 3, tapi fokus kepada hal yang memang betul-betul Anda minati, itu apa yang memang sesuai dengan values terpenting dalam hidup Anda. Ini jangan ditinggal dulu, tapi kalau ini udah mantap, apakah mungkin bisa Anda jalan dua-duanya atau tidak? Karena mungkin yang pertama itu income-nya udah terlalu gede, sayang untuk ditinggal. Ya udah, jalankan dua-duanya. Saya banyak kok Mbak Christine ketemu teman-teman yang mereka dokter gitu ya. Tapi secara passion mereka bukan dokter. Mereka, aduh Pak Safir, secara passion saya bukan di sini Pak. Passion saya adalah buka toko jualan sesuatu gitu. Dia buka toko jualan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan bidang kedokteran dia. Tapi ketika dia disuruh ngobrol, yang dia ceritakan tokonya melulu, bukan pekerjaan dia sebagai dokter. Lucu ya. Nah, itu kan sebenarnya lucu. Itu kan sebenarnya kasihan. Kenapa? Karena sebagai dokter income-nya udah terlanjur besar, sementara hobinya ini dia baru mulai, tapi dia betul-betul hati dia ke situ. Nah, cuma kalau dia mau tinggal nggak bisa, ya sudah, dia akhirnya jalannya 2. Dan malah kalau ditanya-tanya tentang kedokteran, dia males. Kenapa? Aduh Pak, itu kerja. Mendingan kita ngomongin hobi ya, yaitu buka toko. Contoh lain Mbak Christine, saya punya teman seorang penyanyi di Indonesian Idol gitu ya. Nah, dia rupanya menganggap menyanyi itu adalah pekerjaan. Dia nggak nganggap itu sebagai passion dia, pekerjaan. Sehingga kalau teman-teman SMA-nya ngumpul, kalau dia diajak ngobrol soal nyanyi, dia menghindar. Loh, bayangin, dia menghindar. Dia lebih senang, udah kita ngobrol hal lain aja. Ngerti maksudnya? Jadi jangan sampai dalam hidup kita bekerja di satu bidang, tapi kalau ketika kita diajak ngobrol soal itu, kita menghindar, itu berarti passion Anda udah nggak di situ. Udah langsung ketahuan ya. Oke, malah kalau seringkali kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Pak Safir ya. Sehingga luar biasa. Ya, dan kita sampai lupa waktu misalnya, sampai saking asiknya. Jadi nggak merasa ini sebagai beban, kita ini sebagai kerjaan.
Betul. Sangat sungguh-sungguh dan bahkan melebihi anak sekolahnya sendiri. Sebagai contoh Mbak Christine. Hmm. Saya tuh kan sekolahnya dulu ekonomi keuangan gitu ya. Saya dulu ekonomi keuangan. Nah, di pekerjaan saya sering menunjukkan, kasih tips-tips soal keuangan. Itu di pekerjaan. Tapi sejujurnya passion saya tahun ini agak berbeda dengan ketika saya pertama kali terjun. Passionnya udah berbeda. Tapi rupanya saya sadar, passion berbeda. Kenapa? Passion bisa berbeda atau berkurang karena saya tidak melakukan sesuatu yang baru di pekerjaan saya itu. Jadi kuncinya adalah kalau Anda ingin mempertahankan passion di pekerjaan yang lama, cari sesuatu yang baru di pekerjaan lama Anda. Apa hal baru apa yang bisa Anda lakukan di pekerjaan lama Anda untuk melakukan variasi, sehingga Anda passionnya nggak hilang. Tapi kalau Anda tidak mencari hal baru di pekerjaan lama Anda, maka dengan cepat passion Anda akan hilang, Mbak. Saya kasih contoh misalnya. Saya sejujurnya, terus terang, dulu passion saya dengan keuangan itu sangat luar biasa. Tapi 10 tahun ke belakang itu agak berubah. Passionnya tidak setinggi tahun lalu. Karena mungkin ada beberapa hal dalam hidup yang saya merasa, oke, ini saya sudah capai. Alhamdulillah saya sudah capai gitu. Sehingga apa yang saya lakukan adalah saya harus selalu mencari hal-hal baru. Cara promosi barulah misalnya, materi barulah dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya juga melakukan hal lain. Saya juga melakukan hobi saya melakukan hobi saya. Tapi Mbak Christine, saya melihat dengan mata kepala sendiri beberapa teman saya yang seringkali posting di sosial media tentang betapa antusiasnya mereka investasi di pasar modal. Sampai rasio-rasionya segala macam, dia antusias sekali dia posting. Sementara pendidikannya adalah teknik kimia. Jadi dia lebih antusias dibanding saya yang sekolah keuangan dan ekonomi. Apa yang membedakan? Karena mereka berinvestasi di pasar modal, soal keuangan itu mereka betul-betul passionnya betul-betul seperti anak baru. Dia betul-betul seperti anak baru ya. Mungkin persis sama seperti saya dulu. Nah, sementara pendidikan mereka sendiri teknik kimia. Jadi kalau orang nggak ngerti, gua aja yang sekolah keuangan biasa aja. Nah, lu dikit-dikit posting tentang keuangan karena passionnya berbeda. Jadi intinya sekali lagi adalah lakukan sesuatu dengan passion walaupun Anda nggak sekolah di situ gitu ya. Lakukan sesuatu dengan passion. Yang kedua, kalau Anda tidak ingin meninggalkan pekerjaan lama Anda karena income-nya besar, tetapi passion Anda rasa sudah berkurang, maka harus Anda lakukan adalah cari hal baru apa yang bisa Anda lakukan di pekerjaan lama Anda. Mungkin topik baru lah, mungkin cara memasarkan yang baru lah, dan lain sebagainya. Seperti yang saya lakukan, saya selalu mencoba mencari hal-hal baru apa yang bisa saya gali. Jadi buat tadi yang nanya, sekali lagi, tulis aspek apa yang paling penting dalam hidup Anda. Kemudian yang kedua adalah lihat dulu, nah biasanya Mbak, kalau aspek terpentingnya adalah uang, mungkin memilih profesi jadi lebih gampang sedikit lah, seperti itu. Oke, wow, mantap sekali nih Pak Safir, pengalamannya udah banyak banget ya. Nah, Pak Safir, ada lagi nih yang nanya, banyak yang antusias nih Pak. Oke. Oh, ada usulan nih, undang Pak Safir lagi untuk bahas topik menyiapkan dana pensiun. Wah, ini Pak buat terima kasih, kita dengan senang hati. Dengan senang hati. Dana pensiun. Oke. Terus pilihan apa yang bisa dilakukan dalam 10-20 tahun menuju ke pensiun? Pilihan apa yang bisa dilakukan, Pak? Jawabannya yang bertanya tadi itu, tolong tulis lagi, sebutkan apa 3 hal yang saat ini Anda rasa aspek paling penting dalam hidup Anda, atau 3 hal yang menjadi passion Anda sekarang apa? Kita akan coba gali apa yang bisa dia lakukan. Ya. Kita akan coba gali apa yang dia lakukan. Jadi sekali lagi Mbak Christine, buat para penonton kita acara sore hari ini, apapun profesi Anda sekarang, bisa jadi itu bukan profesi terbaik buat Anda sesuai dengan passion Anda sekarang, sesuai dengan values Anda sekarang, bisa jadi bukan profesi terbaik buat Anda. Tidak peduli income Anda sekarang besar pun, saya nggak peduli. Bisa jadi itu belum tentu yang terbaik. Tulis sekarang apa 3 aspek paling penting dalam hidup Anda saat ini, atau 3 passion paling penting dalam hidup Anda saat ini. Kita akan coba gali profesi apa yang mungkin bisa dia lakukan. Atau mungkin tulis apa hobi Anda sekarang. Kita coba gali. Oke, coba teman-teman sekarang tuliskan, ya ada PR, langsung dikerjakan sekarang ya. Yang cepat nulisnya, nanti langsung dibantu evaluasi dengan Pak Safir. Ya, ayo kesempatan nih, kapan lagi? Tuliskan sekarang. Jadi 3 passion ya Pak? 3 hal yang paling. Ya, 3 aspek yang dianggap penting saat ini, 3 aspek yang dianggap penting saat ini, dan mungkin ditambah atau 3 hobi, 3 hal apa yang menjadi ketertarikan Anda saat ini. Bisa jadi nanti kita bisa cari profesi apa yang bisa Anda tekuni.
Oke, great. Udah ada yang tulis? Coba saya lihat nih. Sudah ada belum? Oke, sudah ada Pak. Keluarga, stabilitas, traveling. Oke, oke. Mbak Christine, sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang dulu buat Mbak teman saya ini, ada Mbak Snova Senja. Mbak Snova Senja. Oke, Ini oke, seorang welcome. pembawa acara. Wow. Oke, kemudian juga ada Mbak Mainina Corner. Mbak ini Mainina Corner yang Hmm, kemarin ngobrol sama yes. saya. Oke. Oke, mari kita mulai dulu. Ada keluarga apa tadi? Keluarga apa tadi katanya? Keluarga, Stabilitas, traveling. stabilitas. Traveling ya. Oke. Ya, Jadi gini, ya. jadi gini, kalau kita bicara berdagang, berdagang itu masih belum tajam dia. Dia apa? Dia ada hobi barang apa yang dia lagi hobi gitu. Tapi kalau misalnya dia ada keluarga, berdagang dan traveling, kenapa tidak mencoba mencari sesuatu semacam pernak-pernik traveling? Kita nggak bicara hal-hal seperti koper apa segala macam, itu terlalu traveling banget, semua orang ngerti. Tapi pernak-pernik traveling seperti jurnal untuk traveling, kemudian bantal traveling, pokoknya hal-hal kecil apa yang mungkin yang berhubungan dengan traveling yang bisa kita buka tokonya, kita bisa jualan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda hobinya emang benar-benar traveling, biasanya ada beberapa kota yang menjadi favoritnya dia. Apa kota favoritnya dia? Datang lagi ke kota itu, kuasai kota itu, kemudian Anda bisa menjadi semacam tour guide Hmm, amatiran yang dimana Anda bisa mengajak teman-teman Anda. Kan sekarang kan banyak itu jalan-jalan di mana kita secara perorangan jual paket ke teman-teman kita sendiri, teman-teman kita bayar kita ngurusin semua tiketnya dan kita ngejadi guide-nya dalam grup-grup kecil. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan yang memang berhubungan dengan hobi kita. oke, mantap banget nih buat Bu Dina ya, sudah dapat insight-nya ya dari Pak Safir. Oke, buat Bu Wita, membantu kesulitan banyak orang. Oke, ini macam-macam karena gini, kalau kita bicara membantu kesulitan, semua profesi pada intinya adalah membantu kesulitan banyak orang. Orang yang betulin AC pun ya dia ingin membantu orang yang memang AC-nya mengalami rusak ya. Mengalami rusak. Jadi membantu kesulitan banyak orang, Anda harus lebih tajam lagi. Apa intinya? Nah, Mbak Christine jadi bisa lihat dengan mata kepala sendiri bahwa sesungguhnya seringkali kita nggak tahu apa sebenarnya passion kita kan. Karena buktinya Yes. teman-teman kita ketika kita minta menulis, mereka nggak tahu apa ya. Itu menunjukkan bahwa seringkali kita tuh kerja aja. Kita tuh kerja karena Hmm, dulu ada lowongan kerja, mungkin kita ngelamar kerja, diterima dapat gaji, oke, dan tiba-tiba umur kita udah 50 tahun. That's it, yes, dan kita nggak bisa ulang lagi umurnya. Jangan betul. seperti itu, hidup kita cuma sekali, hidup terlalu berharga untuk menyerahkan pekerjaan kita hanya pada itu ada lowongan di situ, yuk kita bekerja, terlalu berharga. Terlalu berharga, Mbak Christine. Oke, great. Kita lanjut lagi ya Pak, ada yang sudah tuliskan lagi, Yes, keluarga, oke. berdagang, traveling. Ya, tadi udah dibahas, yang keluarga, Oke, berdagang, traveling, tadi udah dibahas. Oke. keluarga, mengajar, berdagang. Oke, nah, jadi gini, kalau kita bicara keluarga, maka besar kemungkinan Anda harus memilih profesi yang memungkinkan Anda bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan itu bisa jadi bukan profesi karyawan, Pak. Bukan profesi karyawan. Kenapa? Karena kalau Anda profesi karyawan, besar kemungkinan waktu Anda akan tersita 8 jam sehari, kadang-kadang termasuk Sabtu, seperti itu. Nah, sementara kalau values Anda keluarga, mungkin akan sedikit waktunya. Jadi, bisa jadi Anda terjun jadi pengusaha saja atau Anda jadi freelancer sehingga waktu Anda bisa lebih fleksibel seperti itu ya. Nah, kalau Anda passionnya mengajar, nah ini lebih mudah. Kenapa? Karena ada banyak sekali bidang-bidang di mana Anda bisa terjun ke dalamnya menjadi pengajar ya. Anda bisa terjun ke dalamnya menjadi pengajar dan apa yang bisa Anda ajar ya tentunya kembali lagi kepada apa passion Anda, apa yang bisa Anda lakukan dari situ. Jangan khawatir, bahkan mengajar pun duitnya bisa banyak loh kalau kita bicara duit aja Mbak Christine. Betul. Sekarang itu ada banyak sekali platform-platform di mana kita bisa merekam video kita mengajar materi tertentu dan materi video atau video training tersebut kita bisa pasarkan di platform tersebut dan orang bisa beli video trainingnya. Orang bisa beli video trainingnya dan setelah orang beli video trainingnya mereka pelajari, kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan ujiannya dan kita bisa kasih sertifikasinya. Tempat-tempat kayak platform kayak Skill Academy, skillacademy.com, segala macam itu adalah platform asal Indonesia yang bisa menjadi platform bagi kita yang ingin merekam video training kita dalam bidang apapun, kita bisa jual, nanti kita bisa dapat bagi hasilnya.
Jadi Oke, ngajar pun fulusnya juga bisa gede. iya, ngajar ya, jadi ke pendidikan ya. Nah, ini tadi ada jawaban Betul. yang mirip-mirip, jadi saya lewatin aja. Mungkin tadi udah Oke. dapet ya merahnya. Nah, yang agak sedikit beda aja. Bebas waktu, kelihatan cantik dan sehat, sama traveling. Wow, Anda harus menjadi seorang agent MLM yang menjual produk-produk kosmetik. Anda kalau tapi harus jadi orang berhasil. Anda harus jadi orang berhasil. Kenapa? Dengan menjadi orang berhasil, Anda bisa akan kelihatan tampil cantik, jalan-jalan, traveling segala macam ya. Dan waktu bisa Anda atur sendiri. Kalau enggak, bisa juga Anda bikin produk skincare sendiri misalnya. Dan banyak kok saya melihat teman-teman saya yang para wanita yang dia hobinya dia bikin produk skincare sendiri. Kadang dia bikin sendiri atau dia serahkan kepada dokter, tapi dia tinggal labelingnya saja. Sekali lagi jangan lupa didaftarkan paten dan pemeriksaannya juga didaftarkan. Jadi betul-betul resmi dan Anda bisa tampil lebih cantik. Anda bisa pergi traveling kemanapun untuk memasarkan produk Anda. Oke, mantap. Nah, di sini juga ada Coach Yudi nih, Pak Safir. Kita sapa Yes. dulu Coach Yudi. Selamat sore Coach Yudi. Kita lagi belajar sama Pak Safir nih. Kiat memilih profesi terbaik. Oke, ada lagi satu lagi mungkin ya Pak Safir ya. Keuangan, Yes. traveling, sama memasak. Oke, ini asik banget karena keuangan, traveling dan memasak ini adalah traveling dan memasak itu adalah dua hal yang saling berdekatan gitu ya. Anda harus pilih salah satu apa yang bisa Anda lakukan. Kalau kita bicara keuangan, kalau hobi keuangan, besar kemungkinan Anda bisa cari uang dengan cara menjadi seorang investor, Dan saya melihat Mbak Christine ada banyak sekali orang di Indonesia, dia tidak bekerja jadi karyawan, dia betul-betul seorang investor ya. Walaupun kadang-kadang investornya adalah investor yang dia trading saja, dia hanya duduk dan dia trading. Dan kegiatan sehari-harinya adalah duduk di warung kopi, di coffee shop, dan dia trading. Entah trading di pasar saham, trading di bursa komoditi, dan lain sebagainya. Dan idealisme dia, hobi dia terhadap soal keuangan jadi tersalurkan. Seperti itu. Nah, dia bisa, dan saya punya banyak sekali, ada teman saya, orang Indonesia yang hobinya itu, dia tuh profesinya tuh adalah investor, dia trading gitu ya. Yang dia lakukan adalah kadang-kadang dia pergi ke Singapura, hitung-hitung jalan-jalan, traveling jalan-jalan, dan dia nginep di sebuah hotel terbaik di Singapura, di pinggir sungainya itu, dan dari jendela itu dia trading pakai laptopnya. Kehidupannya ya luar biasa seperti itu. Oke, nah satu lagi kali Pak ekstra nih, masih ada waktu sedikit. Yes. Menulis, membaca, ngobrol tentang ekonomi, agama, politik, fintech, milenial. Oke, ini fintech ini menarik. Anda bisa menulis atau mengamati, Anda bisa menulis atau menulis tulisan tentang seperti apa pengamatan Anda terhadap fintech yang lagi ada sekarang. Sekarang itu kan fintech banyak banget, dan kalau kita bicara fintech, pikiran orang itu adalah P2P lending, jadi aplikasi platform yang ngumpulin uang kemudian minjemin uang seperti itu. Padahal fintech itu tidak melulu P2P lending, ada beberapa hal misalnya kayak equity crowdfunding segala macam. Itu ya sebetulnya fintech juga. Nah, Anda bisa bikin tulisan tentang pembagian fintech. Fintech itu dibagi menjadi apa aja. Kemudian Anda amati, oke, fintech yang berhubungan dengan P2P lending. Sekarang pemain terbesar adalah ini nih. Anda bikin kelebihan kekurangannya, Anda kasih analisanya segala macam, Anda muat di media massa, Anda kirim di media massa. Media massa senang sekali dapat tulisan-tulisan seperti itu. Itu pertama. Kemudian selain itu juga Anda juga bisa bikin fintech sendiri. Walaupun tidak mudah untuk bisa bikin fintech sendiri, butuh modal yang lumayan besar. Ada banyak sekali alternatif profesi yang bisa dilakukan orang, Mbak Christine. Oke. Jadi kita bisa lihat di sosial media ya, Pak Safir ya. Banyak sekali ya di situ ya kita bisa dapatkannya. Betul. Oke, Pak Safir, kita udah sampai di penghujung acara nih. Ada sesuatu yang mungkin kalau teman-teman mau tanya ke Pak Safir atau Pak Safir punya satu produk baru misalnya, bisa disampaikan Pak? Yes. Jadi intinya Mbak Kristi, intinya adalah banyak orang salah paham bahwa profesi terbaik bukanlah profesi yang memberikan income terbesar, profesi terbaik bukan profesi yang sekolahnya susah, dan profesi terbaik bukan profesi yang Anda dikenal orang atau tidak. Tapi apakah profesi itu bisa memenuhi aspek terpenting dalam hidup Anda, bisa memenuhi passion dan bisa memenuhi hobi Anda, ya. Jadi bukan income-nya. Tetapi hanya kalau bicara income-nya saja, tentunya pengusaha punya income yang lebih tidak terbatas dibanding freelancer. Freelancer juga punya income yang tidak terbatas dibanding karyawan. Kalau hanya bicara income saja. Tapi
masa iya sih profesi itu yang penting hanya income saja? Kalau kita melihat apapun hanya dari uangnya saja, malah sebetulnya kalau saya bilang kita adalah orang paling miskin di dunia kan gitu ya. Yes. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda tidak ingin meninggalkan pekerjaan lama Anda yang sekarang hanya karena income-nya gede, berarti Anda harus bisa mencari apa hal baru yang bisa Anda lakukan dari pekerjaan lama Anda. Hal baru apa yang bisa Anda lakukan dari pekerjaan lama Anda untuk bisa mempertahankan passion Anda, itu yang kedua. Dan hal yang juga penting adalah yang harus Anda perhatikan adalah bahwa dalam mencari pekerjaan terbaik atau profesi terbaik, banyak di antara kita yang seringkali terjun ke dalam pekerjaan kita sekarang karena hal konyol. Karena waktu itu lowongannya adalah di perusahaan ini misalnya, atau karena orang tua kita melihat kita jago gambar, akhirnya kita jadi arsitek, padahal jadi arsitek apa nggak ada hubungannya dengan orang jago gambar kalau menurut saya gitu. Tapi apakah Anda bisa memasukkan kaidah itu atau tidak? Dan lihat lagi sekarang, berapapun umur Anda sekarang, tidak ada kata terlambat untuk mencari atau mengganti profesi Anda ke profesi baru yang memang lebih sesuai dengan apa aspek dan passion Anda yang lagi Anda kasih nilai tinggi sekarang. Oke, great, mantap banget. Oke, Pak Safir, terima kasih banyak atas Terima kasih. Saya dan teman-teman di sini pastinya mendapatkan banyak sekali insight dari Pak Safir. Oke, jadi teman-teman buat kalau masih banyak pertanyaan bisa DM langsung ya ke Pak Safir, atau jangan lupa juga follow IG-nya Pak Safir di @safirsenduk ya. Lalu Betul, follow betul. juga Karyawan Milioner untuk mendapatkan banyak tips, banyak insight-insight lain dari narasumber hebat lainnya. Oke, itu aja Pak Safir. Terima kasih banyak. Dan Pak, Terima kasih. kita support teman-teman yang masih sangat-sangat semangat untuk topik berikutnya, dana pensiun, Pak. Ini kayaknya banyak nih. Boleh. Nanti kita cari waktu 2-3 mingguan lagi. Boleh, dengan senang hati. Oke. Dengan senang hati. Oke. Baik, terima kasih Pak Safir. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Keep healthy, keep happy. Bye. Keep healthy. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Safir. Bye.